Kita mulai nggak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim, amma ba'du. Ikhwani fillah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal berapa ini? 5 nggih. 5 Agustus 2020. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan kembali dalam agenda rutin kita, yakni kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah telah di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Sa'ad. Assalamualaikum Ustadz Sa'ad. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Sebelumnya marilah kita aturkan salam kita, salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para ulama, para kiai dan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang senantiasa melanjutkan estafet dakwah sehingga kita yang jauh dari masanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masih bisa tetap merasakan, kita bisa menikmati, kita bisa hidup dengan ajaran agama Islam. Langsung saja Ustadz, kami persilahkan kepada panjenengan untuk menyampaikan, membahas kelanjutan tentang pembahasan kita mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi yang kami hormati serta wakil khusus pada Ustadz sudah memberikan kesempatan waktu untuk kita senantiasa melakukan kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beristiqomah untuk mencari ilmu Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan akhir zaman ini jangan yang sangat berat, dan pahalanya oleh Allah digambarkan barang siapa yang mau menghidupkan ajaran Allah, insya Allah pahalanya sedarai 100 orang syahid. Amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap berlimpah curhatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita senantiasa mengaturkan sholawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan bagian daripada syafaatul ummah. Amin. Amin. Baik, langsung saja hari kita teruskan kajian kita. Pada malam hari ini kita meneruskan kajian kita Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sampai pada bab tentang bayani wujud taklid liman laisa lahu ahliyatul jihad. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang wajibnya taklid bagi orang-orang yang tidak memiliki. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan Fatihah dahulu kepada guru-guru kita, kepada muallif kitab ini yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan secuil dari ilmu mereka, kita mendapatkan mata rantai keilmuan dari guru sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya kita mendapatkan
mata rantai keilmuan dari beliau sehingga sambung kepada beliau. Insya Allah juga akan ada sirinya itu barokah pemahaman ilmu dan kemanfaatannya. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'in Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allahi yatin bil jannah. Wa bi asrarihim wa anwarihim wa nafhati fid din wa jalal hizbihim wa rizquna mahabbatan wa tawaffana ala al-kitab wa nahuzu alif hadha al-kitab wa syai'un asyari usulihi wa furu'i wa dhawilu fi alim ajmain. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu fil jannah wa yanfa'una bi asrari al-qari fi dini wa dunya wal akhirah wa alim tasyajjuna tahuz juga bi hamd al-muslimin wa sadra ala hasib wa usulihi wa furu'i wa dhawilu fi alim ajmain. Allah yaghfir wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Para mustami'in sekalian, langsung kita masuk pada faslun pembahasan tentang wajibnya taklid bagi orang-orang yang tidak memiliki ijtihad, memiliki ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani wujub at-taqlid liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Menjelaskan tentang wajibnya taklid liman laisa maring wong lahu kang teman apa ahliyatun sifat ahli keahlian al-ijtihadi kang bangsa ijtihad. Yajibu wajib inda jumhuril ulama mungkune jumhur ulama al-muhaqqiqina kang padha nyatakaken ala kulli man ing atase wong laisa kang ora ana lahu iku teteman apa ahliyatul ijtihadi ahline ijtihad al-mutlaq kang bangsa mutlak. Wa ing kana lan senajan ana sapa wong kok hasolah ngasilaken sapa wong ba'dul ulumil mu'tabarati kang menghasilkan ing sebagian pira-pira ilmu kang muktabar kang den wilang bitaklidi ayyihim fil ijtihadi ing dalam pira-pira ijtihad. Apa yang wajib iku apa taklid qaulal mujtahidina ing ucapane mujtahid pira-pira mujtahid wal akhdzulan ngalap bi fatawahum kelawan pira-pira fatwa mujtahid liyakhruja drapun supaya ana sapa wong iku an uhdati taklifi saking nyopot taklif saking ikatane taklif ditaklidi ayyidihim kelawan taklid salah sijine pira-pira mujtahid syaa kang kersa sapa wong biqouli ta'ala karena dawuhne Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Padha takon sapa sira kabeh ahla dzikri ing pira-pira ahli dzikir in kuntum lamun ana sapa sira iku la ta'lamuna ora weruh sapa sira. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini menjelaskan wajibnya seseorang itu yang tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk berijtihad mutlak, maka wajib baginya itu untuk bertaklid. Yajibu inda jumhur ulama. Beliau mengambil pendapatnya sebagian besar pendapatnya, kalau jumhur dikatakan jumhur itu sebagian besar pendapat ulama yang mutabar tentunya. Al-muhaqqiquna para ahli peneliti, ulama-ulama yang ahli peneliti dalam bidangnya, tentunya di sini dalam bidang usul fikih. Maka wajib bagi seseorang itu untuk melakukan taklid. Untuk taklid. Nanti kita bahas taklid sedikit, taklid apa taklid. Ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaq. Bagi atas kepada orang-orang yang
tidak memiliki keahlian ijtihad mutlak. Ijtihad itu ada macam-macam. Ada yang ijtihad itu ya ijtihad mazhab, ada ijtihad fatwa dan sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud itu seseorang bisa menjadi mujtahid itu ketika sudah pada level mujtahid mutlak. Ya, untuk menjadi seorang yang mujtahid mutlak, masya Allah ini syaratnya sangat rigid sekali. Dan itu anugerah dari Allah. Kata kita lihat bagaimana Imam Syafi'i. Saya ini teringat pernah mendengar mauidhahnya Ustaz Abdul Somad. Kenapa harus memilih Imam Syafi'i? Huwa rijal wa nahnu rijal. Dia ya laki-laki, saya juga laki-laki. Kenapa harus memilih? Jadi artinya di sini ada orang yang anti terhadap madhab. Kenapa? Lalu dijelaskan sedikit saja penjelasannya. Ya memang kita sama-sama laki-laki, sama-sama manusia. Cuma Imam Syafi'i itu diberikan oleh anugerah kelebihan. Ya, mulai kecil beliau sudah tahfidz Al-Quran. Kan ada yang menjelaskan kenapa kitab dikatakan Al-Um itu dari dalam perut ibunya beliau sudah mengarang kitab. Itu karomah dari. Kemudian dijelaskan lagi, dia setiap keluar dari rumah selalu telinganya ditutupi oleh. Bukan karena apa-apa. Takut semua yang beliau dengar itu hafal gitu. Dengan kita mungkin ya, 10 kali membaca belum tentu hafal. Itulah gambarnya seperti itu. Kita sama, manusia sama. Cuma bagaimana Allah memberikan fadl afdalu ba'dhum ba'dhan. Allah memberikan keutamaan satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i belum yang lain. Itu diberikan kelebihan oleh Allah. Satu hadis dia bisa menghasilkan 70 hukum. Kita ngaji 10 hadis baru bisa menjelaskan satu persoalan. Bedaan. Itu bedanya kita ini. Bedanya seperti itu. Belum yang lain-lainnya, masya Allah. Kita tidak ada apa-apa. Nah itu. Di sini letaknya adab itu. Makanya ijtihad itu, bermadhab itu salah satu kitab beradab pada ilmu. Bagaimana ya? Sama kita sama manusia. Kalau mengatakan sama, Rasulullah SAW sama kita dengan Rasulullah. Iya kan? Diberi kelebihan. Gitu. Rasulullah SAW dengan para rabi yang lain, para rasul diberikan kelebihan bertingkat. Nah ini. Maka disitulah letaknya bermadhab. Nah ini syarat untuk madhab yang mutlak. Ambek seorang yang tidak bisa memiliki keahlian dalam madhab mutlak, maka jumhur ulama menurut Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari mewajibkan untuk mereka itu bertaklid. Wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabarati fil ijtihad. Meskipun dari di antara kita itu ada yang menghasilkan ilmu-ilmu yang mu'tabarah, ilmu yang sudah bisa dipertimbangkan, menjadi pertimbangan fil ijtihad dalam persoalan. Meskipun ada yang ahli memang. Ada yang ahli. Tapi kalau belum sampai pada tingkatan ijtihad mutlak, ini para ulama bersepakat jangan dulu, jangan. Kecuali kalau memang sudah bisa, memang sudah sama lah tingkatannya, sama dengan Imam Syafi'i. Tafadhol. Makanya ketika Imam Malik itu, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, ketika wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, kalau kamu ingin mengaji kepada aku, pahami dulu itu kitab Al-Muwatta. Katanya Imam Syafi'i bagaimana? Al-Muwatta sudah ada di sini, wahai Imam. Kalau begitu silakan kamu cari guru yang lain aja. Artinya kamu sudah sama, seimbang gitu loh. Itu gambaran seperti itu. Makanya beliau pantas untuk menjadi seorang mujtahid, memimpin mazhab. Nah, kalau masih setengah-setengah, tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat ulama yang mu'tabar. Diwajibkan apa? Taklid itu taklid. Qaulul mujtahidi, dari ucapan pendapat. Tapi qaul itu pendapat. Pendapatnya para mujtahid. Dan wal akhdu bi fatawahum. Dan mengambil
hukum-hukum yang difatwakannya, supaya liyakhruja an uhdati taklif, agar kita itu terlepas dari ikatan taklif. Jadi ini syarat memang. Kita menghilangkan taklif itu salah satunya itu dengan bertaklid. Ditaklid di ayyihim sya'ali qouli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yaitu untuk bertaklid kepada salah satu di antara mazhab-mazhab itu. Nah, ini kita bahas dulu tentang taklid. Taklid ini saya ambilkan dari kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid yang pernah kita kaji sama beliau menjelaskan. Taklid itu apa? Taklid itu huwal akhdhu bi qaulil ghair min ghairi ayya'rifa dalil. Taklid itu adalah mengambil suatu pendapat orang lain dari tanpa mengetahui dalilnya. Mengambil pendapatnya seseorang, orang lain, tanpa mengetahui dalil. Itu makna secara bahasa seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan mengambil itu al-akhdu ay i'tiqadu madmunin qaulil ghairi, yaitu meyakini sesuatu yang tersimpan dari pendapatnya orang ini. Dari ucapan itu kan pendapat, ya kan, pemikiran. Itu diyakini. Jadi mengambil itu meyakini, kan, mengambil. Saya ikut ini. Jadi contohnya seperti ini namanya. Kalau digambarkan di kitab Tuhfatul Murid itu ada seseorang, kalau dahulu kan di zaman dahulu itu untuk mengetahui tanggal 1 bulan depan kan melihat dulu kan dengan biru ya. Nah itu kemudian ada yang orang mengatakan, sekelompok orang mengatakan ke kelompok yang lain, hari ini bulan sudah kelihatan. Maka ketika orang kelompok ini kemudian menelan mentah-mentah pemahaman orang ini, pengetahuan orang ini tentang masalah bulan ini, maka ini dikatakan taklid juga. Jika kemudian orang ini, sekelompok yang diberi kabar ini kemudian meng-cross check kembali, ini bukan taklid sudah. Itu perbedaannya taklid tadi. Itu taklid secara bahasa. Taklid itu ada dua, Ustaz. Ada taklid dalam persoalan akidah, ada taklid dalam persoalan fikih. Nah, kalau yang fikih yang kita bahas hari ini, maka jika tidak mampu, maka kita wajib untuk bertaklid. Ya. Karena apa? Hasanah keilmuan di dalam ilmu fikih itu, masya Allah, sangat luar biasa kan, sampai hari ini tidak selesai pembahasan. Masalah furuk maksudnya, bukan masalah usul kita bahas ini ya. Kalau kita katakan yang kita bahas di sini itu furuknya, bukan usulnya. Kalau usulnya selesai sudah, sholat sudah selesai, dari dahulu sudah selesai. Nah, masalah furuk. Dan dalil-dalilnya itu adalah mutasyabihat. Maka itu dibutuhkan orang yang ahli untuk menggali hukum itu. Seandainya orang-orang itu diwajibkan oleh Allah setiap orang untuk berijtihad, antum bayangkan bagaimana? Apa yang terjadi? Tentu roda kehidupan dunia berhenti hanya untuk memikirkan hukum ini saja. Itulah disinilah rahmatnya itu. Maka di satu sisi orang itu diberi kelebihan berbeda-beda yang kita bahas tadi awal tentang Imam Syafi'i bagaimana. Seandainya disuruh sama, sedangkan kapasitas kita, grade kita berbeda. Yang satu memiliki akselerasi kecepatan, yang kita ini Pentium berapa kita, yang sudah core i9 katakanlah ya, ini kita masih penting. Ya otomatis kita untuk mengajar mereka, ya tadi itu kembali lagi maka akan nggak bergerak kehidupan ini. Nah itulah hikmahnya untuk kita bertaklid dalam masalah fikih yang furuk tadi. Di situ maka diwajibkan. Itulah kamu bermadzhab di situlah. Itulah ya, Islam ad-din itu yusron. Agama itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Fatalnya jika kemudian seorang ini saya sama dengan Imam Syafi'i, saya sama. Sedangkan kapasitasnya jelas berbeda. Bagaimana nanti penghasilan terhadap hukum? Iya kan? Bukan malah mendirikan agama, malah merobohkan agama yang jelas. Itu bahayanya. Yang sekarang kan faktanya seperti itu. Kita beragama saja, ya mohon maaf,
Kita dari keturunan saja gitu. Ya alhamdulillah kita diberi daya oleh Allah untuk mencari ilmu. Baris-barisan saja gitu. Kita belajar bahasa Arab ya baris-barisan saja. Bagaimana kemudian memahami tentang ilmu Al-Quran yang begitu luas? Apa yang terjadi nanti? Ya kan? Nah, itulah hikmahnya kemudian kita sudah masalah fikih seperti itu. Kita serahkan kepada ahli. Dalilnya ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian semua pada ahli dzikir. Ahli dzikir ini bukan ahli dzikir la ilaha illallah, bukan seperti itu. Ahli ilmu, ahli agama. Ahli agama. Kalau saya buka tafsirannya di Ibnu Katsir, ini menggambarkan lalu dahulu orang-orang Masya Allah, orang-orang masih Yahudi Nasoro itu adalah ahli agamanya. Nah kita seperti itu, disuruh seperti itu. Fa'aujaba, saya teruskan ya. Fa'aujaba as-su'ala ala man lam ya'lam dzalik. Maka Allah menjawab, mewajibkan Allah kepada orang-orang yang bertanya itu untuk bertanya kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu tersebut. Nah itu diwajibkan kita untuk bertanya untuk pada orang-orang yang ahli ilmu. Wadzalika taqlidul alim. Hal ini menjadikan dalil bahwa itulah namanya kita taklid kepada orang yang alim. Dan itu sudah menjadi tradisi dari zaman Rasulullah SAW. Disebutkan ini, wa huwa amun likul khatibina. Ayat ini umum untuk semua orang, gitu loh. Maksudnya ini. Jadi ini kitabnya kepada seluruh orang, seluruh umat Islam. Kalau kamu nggak ahli, tanya. Lah kita bertanya itu kemudian mengikuti, kita itu sudah bertaklid, sudah bertaklid gitu. Wa yajibu ayyakuna aman fi su'ali an kulli ma la yu'lamu lil ijma'i ala anna al-amata lam tazal fi zamani sahabati wa tabi'ina wa kulli huduthil mukhalifina yustaftuna al-mujtahidina yatsba'unahum fil ahkami syar'iyyati wal ulama'a. Jadi kaulnya Allah ini, dawuhnya Allah ini itu adalah umum. Angkulli visuali dalam masalah pertanyaan, angkulli ma la yu'lami, pada atas semua perkara yang tidak diketahui oleh orang. Lil ijma'i, ini sudah menjadi kesepakatan. Ala annal amati, bagi para imam-imam, dari orang ahli, ulama-ulama kita yang ahli-ahlinya itu umum. Lam tazal ala annal amati ala annal amata lam tazal fi zaman sahabati wa tabi'in. Sesungguhnya di zaman amma ini orang awam. Sesungguhnya di orang awam di zaman sahabat dan zamannya tabi'in wa kulli hudutsin al-mukhalifina, ketika muncul perkara-perkara baru yang berbedaan, istaftuna, mereka itu meminta fatwa dari orang-orang ahli ilmunya, al-mujtahidina, kepada orang-orang ahli ijtihadnya, dan kemudian wayatsba'unahum, kemudian mereka mengikuti pendapatnya para ulama tersebut. Fil ahkami syar'iyyati, pada hukum-hukum syar'iyah, wal ulama, dan mengikuti para ulama. Jadi kalau ulamanya kemudian bertanya kepada mujtahidnya, kemudian diikuti oleh umatnya ini. Ini sudah menjadi tradisi sudah. Jadi itu sudah menjadi tradisi. Taklid seperti ini sudah menjadi tradisi. Ini untuk persoalan fikih. Nah, untuk persoalan akidah, Ustaz, ini berbeda sekali. Berbeda. Ada hal-hal yang sifatnya tidak boleh taklid dalam beriman ini. Saya bawakan ini tentang persoalan taklid ini. Kemudian di dalam buku Trilogi Ahlussunnah wal Jamaah ini menjelaskan untuk persoalan akidah itu seseorang itu dilarang untuk bertaklid. Nah, kenapa dilarang bertaklid? Karena yang pertama, seseorang ini untuk mengetahui sifat-sifat Allah, mengenal sifat Allah itu menggunakan nalar. Ya,
Tapi ya, tapi yang perlu difahami di sini, bukan kemudian akal ini menjadi sebagai dasar sekali, bukan. Yang pertama itu keimanan dahulu. Syaratnya dengan iman. Sesudah seorang ini beriman, carilah kemudian untuk menguatkan iman ini adalah dengan menggunakan akal ini. Nah, bukan kemudian diserahkan kepada akal, seolah-olah akal menjadi apa itu ukuran dasarnya, ya. Bukan. Jadi kita setelah beriman kemudian kita disuruh, contohnya bagaimana melihat alam semesta, kejadian alam semesta ini. Ya, ini untuk menguatkan keimanan kita, Ini pertama masalah tauhid ini adalah persoalan yang dapat dinalar oleh setiap orang yang berakal. Setiap masalah apa ini tauhid ini bisa dinalarkan. Bagaimana untuk kita mengetahui sifat-sifatnya Allah itu bagaimana? Makanya disebutkan tafakkaru bi khalqillah, ya kan. Silakan kamu memikirkan tentang sifat-sifat Allah, makhluk-makhluknya Allah, biar nanti kita bisa memahami sifat-sifat Allah yang kemudian kita meyakini tentang keesahan Allah ini bagaimana. Ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya penciptaan di dalam langit dan di dalam penciptaan beberapa langit ini dan bumi ini dan terjadinya pergantian siang dan malam ini la ayatil liulil albab, sebagai tanda daripada orang-orang yang memiliki lubuk. Lub itu hati yang paling dalam. Nah, ini hati yang ada yang menyebutkan juga orang-orang yang berakal. Ini itu. Yang kedua, masalah akidah telah menjadi kesepakatan ulama bahwa orang yang mukallaf, itu orang yang akil balik, yang mukallaf ini wajib mengetahui Allah melalui sifat-sifatnya. Untuk mencapai sifat pengetahuan ini tidak mungkin dihasilkan dengan cara taklid. Nah, ya kan? Harus menggunakan nazar, ya kan? Kalau kita ikuti kajiannya Syekh Hasib itu nazar. Nah, itu. Makanya disinilah letaknya kita dilarang untuk bertaklid. Akan tetapi kita juga mengetahui hal yang demikian ini dalam persoalan akidah itu kan persoalan usul, otomatis ayatnya muhkamat. Nah, ayatnya muhkamat, jelas sekali ayat-ayat itu, ya kan, tentang langit dan bumi. Ini kan sudah nggak perlu penafsiran yang lain kan. Seperti ini. Tinggal kita mengembangkan, orang memahami. Ketika kemudian disebutkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda seorang untuk melakukan riset, itu kan mudah. Nah, ini ayat-ayat yang bersifat muhkamat inilah yang kemudian kita nggak perlu untuk bertaklid, gitu. Beda ketika lagi persoalan fikih tadi itu, ayatnya yang mutasyabihat, yang perlu kajian yang lebih mendalam, yaitu yang tidak dimiliki setiap orang. Oleh karena itu, justru ketika pada persoalan itu kita wajib bertaklid. Di sini letaknya dua ini persoalan yang kemudian dua faktor ini yang kemudian kita dilarang untuk bertaklid di dalam akidah. Seperti itu, Ustaz. Itu bisa, insya Allah bisa dipahami ya. Tapi kenapa kok di dalam masalah fikih seperti yang masalah furuk kita disuruh bertaklid? Kenapa? Itu ada alasannya seperti itu. Bukan semata-mata kemudian ini orang-orang liberal ini yang orang liberal ini. Selama ini kita dipenjarakan oleh Imam Syafi'i. Gitu. Akal kita dipenjarakan. Tidak ada, Islam nggak pernah memenjarakan. Ya kan? Ya tadi alasannya. Kalau memang kamu mampu bisa seperti itu, tafadhol. Gitu. Tapi kalau hanya tujuan kamu itu seperti orang liberal itu hanya ingin merusak akidah dan syariah, buat apa kemudian mau menjadi madhab kalau ujung-ujungnya untuk merusak? Baik, kita teruskan kembali dalam mustami'in rahimahullah. Fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim. Maka sesungguhnya para ulama dan para mujtahid ini kemudian mereka bergegas untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam ini min ghairi isyaratin,
tanpa membutuhkan dalil. Ini menunjukkan tanpa menunjukkan sesuatu isyarah, ini adalah sebuah dalil bahwasannya kewajiban untuk seorang ini bertaklid. Wala yanhaunahum an dzalika min ghairi nakirin. Dan para mujtahid itu tidak mencegah dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam ini. Ini menunjukkan bahwasannya itu tidak ada pengingkaran terhadap bertaklid para ulama mujtahid ini. Fakana ijma'an ala itsba'il ami lil mujtahid. Ini adalah menjadi kesepakatan atas ikutnya orang-orang awam terhadap mujtahid. Ini menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan ulama dibolehkannya untuk bertaklid. Wali anna fahmal ammi minat kitab wa sunnati sakitun an haizil i'tibari. Dan karena itu pemahaman seorang yang awam dari kitab Al-Quran, maksudnya dengan sunnah-sunnah, itu akan gugur dari tempat untuk mempertimbangkan hukum in lam yuwafiq ifhama ulama alil haq al-akabir al-akhyar. Jika kemudian tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahlil haq, para pembesar-pembesar ulama yang telah terpilih. Jadi umpamanya ada pendapatnya orang, kemudian menentang, tidak sepakat dengan pendapatnya yang orang mayoritas, yang muktabar. Yang muktabar ini, yang jumhur, maka pendapatnya orang ini akan tidak diterima. Tahu sendirinya nih. Ijma'an ala itibai mujtahidnya sakitun ala hadzal itibari. Maka akan gugur menjadi sebuah pertimbangan hukum. Jika mereka menentang dari pendapatnya ulama-ulama besar yang sudah menjadi kesepakatan. Ini menunjukkan juga bahwasannya taklid itu memang diakui gitu loh. Fa inna kulla muqtadi'in wa dhallin yafhamu ahkami al-batil, yafhamu ahkamahu al-batilata minal kitab wa sunnati wa ya'khudhu minhuma. Sesungguhnya setiap orang-orang yang ahli bid'ah dan yang tersesat memahami hukum-hukum yang batil dari kitab dan sunnah, wa ya'khudhu minhuma, mengambil keduanya. Wal halu, dan kenyataannya sesungguhnya orang-orang ahli bid'ah itu la yughni, tidak memiliki kemampuan, la yughni, tidak semugi al-haqqi syai'an, dari perkara yang hak dan syai'. Artinya begini ya. Pendapatnya orang-orang ahli bid'ah itu kan jangan mengikuti yang taklid-taklid seperti itu kan. Persoalannya kamu itu memiliki kemampuan. Berdasarkan di sini tadi bahwasannya kebanyakan orang-orang seperti itu bertentangan dengan pendapatnya para ulama muktabar. Oleh karena itu orang-orang ahli bid'ah ini yang tersesat ini, dia memahami Al-Quran langsung, hukum-hukum syariat langsung sendiri, tanpa kemudian mengikuti pendapat ulama yang lain. Otomatis akhir memahami kesalahan. Ayo khudu minhum, mengambil keduanya ini, mengambil Al-Quran dan Sunnah ini salah. Bagaimana kemudian bisa memahami Al-Quran, yang dimana Al-Quran kita tahu kalamullah, ya kan, bukan sekedar buku biasa, bukan hanya sekedar sastra biasa, ya kan. Ini memerlukan ilmu banyak di dalam memahami, menafsiri ini. Maka kita butuh ulama-ulama ini yang ahli dalam bidang tafsir. Dan mereka tidak menafsiri dengan dirinya sendiri, ya kan. Kalau dikatakan tafsir, mereka tafsir mengambil hadis untuk menafsiri, karena mengambil Al-Quran untuk menafsiri Al-Quran. Dan mereka mempunyai diberikan oleh Allah anugerah untuk kelebihan untuk memahami itu. Tentunya ini pun bukan semata-mata dari dirinya sendiri. Itu semua karena diajarkan oleh guru-gurunya sehingga sambung pada Rasulullah. Seperti ini tradisinya. Oleh karena itu kita mengambil hukum dari ini lebih mudah orang-orang yang ahli ini. Nah kalau kemudian diputus
Al-Quran, Sunnah, dikatakan para ulama-ulama ini, ahli mujtahid ini, ambil sendiri, diputuskan. Bagaimana? Nah, seperti itu. Itu bagus sebenarnya Garon itu. Tapi kemudian persoalannya kalau yaitu faktanya, waqi'iyahnya bagaimana? Kalau langsung ke situ, apalagi kalau Al-Quran hadisnya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ini malah runyam. Ya, iya. Bahkan lebih parah. Lebih parah lagi karena apa? Ini faktor kebodohan ini kemudian, ya kan? Faktor kebodohan di sini. Kebodohan. Kembali Quran Sunnah, akhirnya semua dihukumi. Rasulullah SAW dulu menyontohkan sholat nggak pakai sajadah. Sudah bangun masjid nggak pakai iya sudah nggak pakai keramik, sudah pasir saja. Ada kan seperti itu, contohnya kan ada kan ya. Ya itu kan faktornya dari situ kan. Jadi semua dihukumi usul semua. Ini masjid yang sunnah. Kemudian ini kemudian ini toko yang sunnah yang masya Allah. Gitu ya. Baik, kita teruskan. Wala yajibu 'alal ami iltizamu madhhabin fi kulli haditsatin. Tapi tidak wajib bagi seorang awam itu untuk menetapi satu madhab dalam semua perkara. Nah, di sini ini musiknya. Jadi kita tidak wajib mengikuti satu madhab dalam semua perkara, Ustaz. Ini. Makanya disingkatkan istilah, nanti di sini ada namanya istilah ummati rahmah. Walau iltizama madhaban muayyinan ka madhhabi Syafi'i rahimahullah taala la yajibu alaihi al-istimraru. Meskipun mereka dalam bermadhab itu menetapi satu madhab yang apa? Dia sudah saya ikut Imam Syafi'i saja, ya kan. Tetapi dalam tidak wajib baginya itu dalam semua perkara mengikuti Imam Syafi'i. Ya contohnya ya contoh haji itu kan. Ya, itu satu contoh rahmat. Atau jenengan nanti dalam perjalanan ini yang kita diskusikan dengan kawan-kawan. Waktu perjalanan safar ya kan. Ada yang mengikuti pendapatnya Malik ya kan. Sudah pokoknya kita sudah keluar dari batas darah kita, maka kita boleh. Tafadhol. Itu kan boleh kan, itu boleh. Dengan syarat yaitu jangan kemudian namanya talfek. Talfek ini jangan diambil itu saja, tapi harus semuanya. Semuanya harus satu paket kita ambil. Ya begitu satu rukun gitu. Ambil itu. Itu enggak apa-apa itu. Diperbolehkan dan diwajibkan untuk mengikuti satu madhab saja, tidak. Itulah keindahan di dalam Islam. Maka cocok ini sesuai dengan hadis ikhtilaf ummati rahmah. Sebetulnya di situ nanti ketika kita ada kesulitan, ya kan apapun, kita pakai ini. Yang penting kita pernah ngaji. Ini betulnya. Kita pernah ngaji kepada guru kita. Ini di sini ada pendapat mazhab ini. Karena kita mengaji ilmu pendapatnya Imam Malik seperti ini dalam persoalan ini. Kita ketika kesulitan, maka ambil satu paket daripada satu perkara ini mengikuti mazhab ini. Ini yang sudah rupanya kita pakai karena kita membutuhkan. Nah, disitulah butuhnya apa kita untuk mendapatkan kemudahan dari agama ini. Andai kata kemudian Islam hanya satu saja, kita bayangkan, sedangkan daerah berbeda, kondisi berbeda, tradisi berbeda, bagaimana sulitnya Islam menerapkan itu keindahan dalam Islam. Maka kalau sudah dimudahkan oleh Allah, jangan kita persulit sendiri dengan kita ambil Al-Quran dan hadis sendiri. Itu mempersulit diri kita, gitu. Teruskan. Bal yajuzu lahu al-intiqalu ila madhhabin ghairi. Boleh bagi mereka untuk pindah kepada mazhab yang lain. Wal amiyu alladzi lam yakun lahu naun nazarun wa istidlalin wa lam yaqra kitaban fi furu'il madhhabi idza qala ana syafi'i lam yu'tabar hadza kadzalika bi majratil qaul. Ini ada seseorang kemudian orang yang awam yang tidak pernah membaca, tidak memiliki kemampuan untuk bernalar, tidak mampu untuk berdalil. Kemudian
tidak pernah membaca kitabnya, mengkaji. Kemudian dia mengatakan, saya ini mazhab Syafi'i. Ini tidak diakui. Lam yu'tabar hakadza kadzalika bima jawatil qaul. Tidak diakui sebagai. Maka syaratnya seorang yang bermadzhab itu harus ngaji dahulu, gitu, harus mengaji. Jangan tiba-tiba saya Syafi'i, pernah ngaji. Nah itulah, disitulah letaknya taklid itu ada syaratnya. Harus mengkaji. Datang kepada guru-guru kita yang bermadzhab Syafi'i katakanlah, karena Indonesia ini mayoritas Syafi'i, yang ngaji. Insya Allah kalau kita di setiap pesantren, insya Allah hampir semuanya pesantren tradisional ini bermadzhab Syafi'i, maka kita mengikuti madzhab Syafi'i otomatis. Nah, itu yang dinamakan taklid. Dalam arti taklid ini beda dengan taklid yang buta, yang keberagaman tidak. Yang dikatakan di sini taklid dalam persoalan fikih itu tidak memahami, kita mengetahui dalil secara globalnya saja. Beda dengan taklidnya yang apa? Yang tauhid tadi, akidah tadi. Tapi tidak memahami dalil secara mendetail. Dari mana hukum ini datangnya? Kemudian melakukan perbandingan. Bukan seperti itu. Nah, yang dikatakan taklid itu pun bukan hanya yang pokoknya saya ikut daerah ini ya. Kita disuruh mencari ilmu. Mencari ilmu ini lalu taklid gitu kepada. Iya, betul. Cuma tidak kemudian mendetail harus seperti syaratnya orang yang tidak taklid kan harus mendetail tadi. Harus melakukan penelitian sampai detail, harus paham tentang ilmu-ilmunya ini, kemudian dibandingkan dengan dalil yang lain. Nah, kita nggak butuh itu. Maka kita hanya ya seperti ini, kita hari ini kita mengkaji seperti ini, kita sudah taklid kepada Syekh Asy'ari kita. Nah, seperti itu istilah taklid. Tapi kalau jika orang itu tidak pernah mengkaji, tidak memiliki pemahaman yang luas, kemudian mengaku sebagai Syafi'i, itu namanya taklid buta, tidak diakui. Tidak diakui di dalam bermadzhab. Harus mengaji dulu, harus mengaji pendapatnya itu. Sehingga orang ini bermadzhab Syafi'i karena pernah ngaji. Para guru-gurunya ternyata sampai sambung kepada Imam Syafi'i. Maka orang ini taklid kepada mazhab Syafi'iyah. Wakila idza iltazamu, dan diucapkan idza iltazam al-amiyu, idza iltazama al-amiyu madhhaban muayyanan yalzimuhu al-istimraran alaihi li'annahu i'tiqada anna al-madhhaba alladhi intasaba ilaihi wal haqqu fa alaihi al-wafa bi mawjubi i'tiqadihi. Jika kemudian ada orang yang melestarikan, seorang awam yang melestarikan satu mazhab saja. Ini orang yang maksudnya ini orang awam, orang awam ini. Tadi kan kita ada kasus, kita tuh kalau sudah belajar maka kita jangan sampai kita memang bermadzhab satu, cuma kita dalam masalah hukum bisa berpindah kan, bisa intikal. Tapi jika kemudian ada orang yang awam tidak tahu, kemudian pokoknya dia tahu hanya mazhab Imam Syafi'i saja, maka dia meyakini mazhab Syafi'i ini mazhab yang bagi saya sudah benar, yang paling benar. Maka baginya cukup dia memahami di sini saja, nggak perlu pindah-pindah. Bagi orang yang awam ini, yang kan orang kan berbeda-beda. Awalnya itu kita boleh berpindah, tapi dengan syarat kita harus mengkaji ilmunya. Ya, harus tahu kan bagaimana cara untuk berpindah itu kan otomatis kan itu kan mengkaji ilmu kan, harus belajar dahulu kan. Tapi bagi orang yang katakanlah ini orang deso yang sudah pokoknya saya ini dari keluarga ini memang sudah bermadzhab Syafi'i, maka baginya cukup itu saja, jangan pindah-pindah wis. Gitu. Karena berbahaya, nanti kalau talfek dia malah berbahaya karena tidak mempunyai ilmu dalam berpindah akidah, berpindah mazhab ini, berpindah dalam persoalan hukum, malah nanti merusak nanti. Fa'alail wafa bimaujibi i'tiqadi. Cukuplah dia itu memenuhi perkara yang diyakininya tentang mazhab ini. Walil muqalladi taklidu ghairi imamihi fi hadithatin.
bagi seorang yang muqallid, taklid itu tanpa ghairi imamihi fi hadidatin, di depannya muqallid, imamnya muqallid fi hadidatin dalam perkara yang satu perkara, falahu ayyuqallida imama fi sholatil dhuhri masalan. Digambarkan di sini bagi seorang ini boleh pindah ke lain imam, taklid ke imam dalam satu persoalan, ya. Ayyuqallid imaman fi sholatil dhuhur wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asar. Tadi diperbolehkan dia dalam salat zuhur dia mengikuti Imam Syafi'i. Asar nanti dia pindah kepada mazhab Hambali diperbolehkan, atau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki diperbolehkan. Tapi kan itu bukan satu paket kan, bukan kan? Yang bukan satu paket itu kan satu sholat itu kan, rukunnya bagaimana, wudunya, ya kan, caranya bagaimana dalam satu sholat itu. Tapi kalau pindah sudah sholat zuhur ini dicontohkan sholat zuhur pakai Imam Syafi'i, nanti karena ini ada persoalan yang lain, ada hal-hal yang tiba-tiba sudah saya pakai Imam Malik saja ya ini untuk sholat asar ini, itu umpamanya seperti itu ya bisa seperti itu. Umpamanya ini karena sulitnya air atau bagaimana kita dalam suatu safar tidak menemukan tempat yang menemukan air. Ketika kita bersentuhan, katakanlah kita safar ini dengan istri katakanlah ya, kemudian kita bersentuhan, maka kita boleh kita hari ini pindah ini untuk mengikuti imam yang lainnya. Ya, itu beda lagi itu masalahnya. Iya, kan. Tentunya bukan ini. Wataklidu ba'dal amal jaizun. Falau sholla syafi'iyun dhanna sihata sholatahu ala madhabihi thumma tabayyana batlanuha fi madhabihi wa sihatiha ala madhabi ghairi falahu taklidun wa yaktafi bi tilka sholat. Dan juga boleh ini saat pindah itu setelah melakukan amal itu boleh. Pindah setelah melakukan amal itu diperbolehkan. Contoh di sini contohkan, antum melakukan sholat, ya kan, sudah sholat dengan ala Syafi'iyah ya kan, ala Syafi'i. Menurut antum benar, tiba-tiba ada yang kurang, ada yang ingatkan. Tapi antum kemudian tahu, di madzhab Hambali ini boleh, maka antum pindah boleh, itu boleh. Umpamanya seperti ini, tapi saya nggak tahu dibolehkan apa dari Hambali. Makanya gini, berdehem yang disengaja di dalam salat madzhab Syafi'i itu bisa batal, membatalkan. Kecuali ada persoalan lain, namanya kita memang tenggorokan ini memang gatal, karena itu kan memang kita nggak bisa menolak kan. Kita memang sengaja, jadi berkata atau kebiasaan orang kan ada seperti itu. Maka itu batal, ya kan. Umpamanya ini, tapi saya nggak tahu di madzhab lain, itu diperbolehkan katakanlah. Maka saya pindah sini aja. Karena kita nggak tahu, awalnya kita nggak tahu tentang ini tuh nggak boleh. Kalau tahu ya nggak boleh. Kita tahu kemudian kita langgar ya nggak boleh. Atau begini, dalam madzhab Syafi'i bergerak lebih dari 3 gerakan, ini membatalkan. Pindah ke madzhab Hambali boleh kan? Gerak banyak kan boleh. Tapi kita nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu di madzhab Syafi'i itu bahwasanya gerak lebih dari 3 itu tidak boleh, ya kan? Mungkin dulunya dia ngaji, dia ketiduran. Yang boleh gerak lebih dari 3 kan yang ini kan, yang jari-jari saja kan. Dipahami semuanya. Kemudian dijelaskan oleh kawannya. Ini salah emang. Apa? Nah itu. Gerakanmu lebih dari 3 dan itu pun nggak berhati-hati, langsung dalam satu gerakan itu langsung memutus itu sudah. Tapi kemudian katakanlah di madzhab Hambali boleh, tidak berpindah tidak apa-apa. Ini yang dijelaskan oleh Haddad Syarif Nasari
boleh berpindah dalam hal itu ketika setelah melakukan amalnya. Nah, itulah keindahan kita dalam bermadhab. Jadi bermadhab itu bukan malah menyengsarakan orang, justru memudahkan orang untuk beraktivitas beribadah ini. Gitu. Jadi dengan seperti itu kita akhirnya apa? Endingnya kita nanti itu ya kehidupan ini berjalan semuanya kita. Sudah ada yang haknya sendiri. Fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri kan. Jangan kemudian kita akan diposisikan seperti itu, malah menyulitkan. Ketika Allah memudahkan, kenapa kita harus menyulitkan pribadi? Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Jika dari para ikhwan ini ada yang tanya, tafadhol. Saya lanjutkan di sini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rekan-rekan sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita buka sesi dialog interaktif atau tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang sudah gabung di Zoom bisa angkat tangan, pakai raise hand, kemudian videonya diaktifkan, andai kata memungkinkan pas bagus. Tapi kalau pas sinyalnya sulit tidak apa-apa, ya cukup audio saja. Atau bagi rekan-rekan yang di Facebook bisa menyampaikan pertanyaan komen di FB. Insya Allah saya bisa ngecek di FB ya nanti untuk pertanyaannya. Atau lewat WA di nomor kami 085 646 533 533, kami ulang, atau bisa lewat WA di nomor 085 646 533 533. Gitu. Kita coba cek dulu yang di ya. Sambil menunggu sedikit yang kami tahu bahwa Mas Arif. Waalaikumsalam, Mas Rahmat. Iya. Mohon izin. Silakan Mas Rahmat, langsung disampaikan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Saad. Ya, ini mungkin pertanyaannya umum ya Ustaz Saad. Yang pertama, ini saya menanyakan tentang ini perbedaan antara taklid dengan inspiring, maksudnya inspirasi. Kalau dilihat dari arti tadi kan taklid mengikuti suatu pendapat tanpa dalil, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita terinspirasi, itu kan juga entah itu terinspirasi dari tindakan, inspirasi dari sikap atau bagaimana, sehingga membuat kita juga ikut mencontoh kasarannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang biasanya kalau kita terinspirasi itu kan kita bisa mendapatkan sumber tidak hanya dari satu sumber saja. Nah, gimana kalau misalkan kita sebagai Muslim di sini terinspirasi oleh karya-karya dari orang kafir, misalkan seperti itu. Cukup dua itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rahmat. Bagus pertanyaan. Mungkin saya bisa langsung dijawab. Yang awal tadi nama saudara? Pertanyaannya. Ya. Terkait mengambil inspirasi dari banyak orang. Mungkin dalam yang pertama saya. Halo, Ustadz. Ya, yang pertama perbedaan antara taklid dengan inspirasi. Oke. Baik. Sebagaimana dijelaskan, taklid secara bahasa itu mengambil pendapat orang lain yang kemudian min ghairi ayyarifa dalilahu, yang tidak kita ketahui dalilnya. Ya kan? Tentu dalam persoalan ini Mas Rahmat, itu adalah persoalan dalam hukum, syariah secara luas, secara baik fikih maupun akidah. Jadi itu levelnya di situ, mengambil sesuatu itu namanya taklid. Ataupun kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa juga dikatakan secara umum.
Ini saya terinspirasi sama Ustaz Arif ini, ya kan? Atau saya mengambil pendapatnya Ustaz Arif, ya kan? Sudah beliau tentang persoalan karena beliau ahlinya dalam masalah apa itu properti, maka saya taklid ke beliau karena beliau ahlinya. Makanya ini taklid namanya dikatakan. Yaitu. Sedangkan kalau inspirasi itu kita terinspirasi itu biasanya kan ilham itu. Ada satu, umpamanya satu tokoh seperti ini, kemudian beliau menginspirasi kita dari pemikirannya, dari apa itu kesehariannya, sehingga menginspirasi kita. Kita nggak mengikut, cuma menginspirasi akhirnya menghasilkan yang lain. Ini kalau di dalam Islam adalah namanya ilham. Kita dapat dari Allah, tapi tidak bisa lari kepada ranah fikih seperti itu, nggak bisa. Beda. Gitu ya. Jadi kita umpamanya kita ngaji kepada guru kita tentang masalah hukum, Imam Syafi'i seperti ini. Saya terinspirasi Imam Syafi'i seperti ini mengambil, tidak boleh, tidak boleh. Harus kalau mengambil hukum ya kita karena kita Syafi'iyah, nah kita hukum, kita ambil hukumnya ya seperti ini, ya seperti ini. Syaratnya puasa bagaimana? Syafi'iyah seperti ini, ya sudah kita ambil. Itu namanya taklid. Bukan kemudian kita terinspirasi baik. Nah ini mau berijtihad sendiri kita. Saya terinspirasi Imam Syafi'i seperti ini. Nah, saya membuat seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Jadi beda antara inspirasi dengan taklid. Ya. Nah, juga domainnya juga berbeda domainnya. Kalau ini persoalan hukum, ya kan. Dan taklid itu memang mengambil pendapat seseorang ini. Kalau arti mengambil itu meyakini dan mengamalkan. Ya kan? Meyakini dan otomatis mengamalkan. Kaul itu pendapatnya, baik itu perilaku atau ketetapannya. Perilakunya imam ini bagaimana, pendapatnya, ucapannya imam bagaimana, kemudian ketetapannya bagaimana terhadap hukum. Diikuti semuanya. Itulah dinamakan taklid. Seperti itu. Yang kedua tadi mengambil alat Mas Rahmat. Iya. Kalau kita sebagai muslim terinspirasi oleh karya-karya yang dari orang kafir seperti itu gimana kira-kira? Kita tentukan dulu dalam persoalan apa dahulu. Contoh. Dalam persoalan apa yang kita ambil umpamanya yang Mas Rahmat yang katakan sesuai dengan kenyataan sekarang. Ya, tentunya kalau akidah sudah paten ya Ustadz, sudah nggak bisa dilakukan. Yang tentang fikih mungkin tentang hukum-hukum yang mana yang sekarang ini kan bisa kita lihat apa ya, banyak hukum yang hanya berdasar atas dasar hak asasi manusia atau bagaimana, yang kadang juga saya sendiri ngerasain juga agak gimana gitu loh. Salah satunya mungkin itu sih. Jadi secara detail mungkin belum bisa saya sampaikan. Secara umum aja dulu. Bisa. Jadi begini, Mas Rahmat ya. Kalau kita bicara Barat, yang kemudian kalau kita bicara kemudian Barat yang berpikiran dengan kafir liberalnya, ya kan. Hari ini kita ini bisa bicara pemikiran saja. Maka kemudian kalau bicara peradaban Barat, mereka memiliki dua produk, gitu ya. Satu produk teknologi, yang kedua produk pemikiran. Nah, yang terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi, Mas Ahmad, itu terkait dengan pemikiran, ya kan? Dimasuk pemikiran ini, mengambil hukum mereka, ya kan? Kemudian dijadikan motivasi atau inspirasi dan sebagainya. Maka ini jelas ini. Ini yang diharamkan akan bisa jatuh kepada kalau kita sudah mengikuti. Katakanlah bukan perilaku, kalau menurut pendapatnya Ustaz Hamid Fahmi Zarkasi yang ada pikiran dari tidak dikafirkan, cuma kekafiran berpikir. Contoh mamanya kita hidup dengan hidup liberal saja atau pluralisme dengan hidup plural kita. Karena peradaban Barat ini menyuguhkan kedamaian, maka karena hakikatnya antar agama itu klaim kebenaran satu sama lain, sudahlah untuk mengakhiri ini, cara membuktikan sudah faktanya memang perang
atas nama agama itu sudah terjadi mana. Barat menunjukkan pluralisme. Tapi ya belum tentu. Faktanya sampai hari ini meskipun pluralisme digaung-gaungkan, tetap masalah klaim kebenaran itu masalah fitrah yang nggak bisa. Hatta yang tadi persoalan itu pluralisme sendiri terjebak pada mengaku kebenaran sebagai ideologi baru, ajaran baru ya kan. Lah ini artinya apa? Ini yang dilarang ini dalam jalan ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Hal-hal yang bersifatnya pemikiran masyarakat yang datang bukan dari Islam, maka itu bisa mengganggu, akhirnya merusak keyakinan kita. Karena apa? Kalau kita kembali membahas tentang peradaban Islam, ya, Islam itu sudah way of life. Islam itu jalan hidup. Islam itu sudah memberikan semua solusi. Islam itu din wa tamadun. Islam itu adalah agama dan peradaban. Semua sudah dibahas. Islam itu bukan hanya ritual ritus keagamaan saja, hanya sholat, ngatur puasa, enggak. Dari kita tidur, kita sudah diatur bagaimana kita untuk jangan tidur. Sampai menghadapnya pun kita diatur, ya kan? Sampai nanti bangun, kita diatur. Setelah itu, bagaimana kita makan, kita aktivitas, bahkan mengatur alam ini, mengatur pemerintahan ini, diatur semuanya oleh agama ini. Maka Islam dikatakan din wa tamadun. Islam itu adalah agama juga peradaban. Di mana peradaban ini dibangun dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang kemudian benar-benar bermakna. Kalau kita kembali ke peradaban Barat, ya katanya Ustaz Atin Husaini dikatakan seperti peradaban Barat itu seperti peradaban seperti digambarkan bawang merah atau bawang bombay. Semakin dikupas, semakin habis nanti tidak akan menemukan intinya. Kulit semuanya mereka. Iya. Kalau kita bicara peradaban salah. Cuma kalau kita bicara tadi itu mengikuti, kalau pemikiran Mas Rahman, maka jangan. Kalau untuk produk teknologinya, ya enggak apa-apa. Nah, ini kadang ada yang lucu. Dari kelompok-kelompok sebelah kadang mengatakan, ente ngomong masalah seperti ini kafir ini, tapi ente nggak produknya Barat. Ya tunggu dulu, kita itu nggak anti semuanya. Kita anti dalam pemikiran yang rusak akidah kita. Karena akidah ini masalah keyakinan yang absolut di dalam Islam, yang ini hak dasar seseorang, nggak boleh diganggu. Ya kan? Tapi kalau untuk produk, mohon maaf, kalau kita bicara produk, Ustaz Arif ya, teknologi ini kan bukan hasil langsung sekonyong-konyong langsung jadi kan, itu lompatan-lompatan dari teknologi yang sebelumnya kan, ya. Nah seperti itu. Maka kalau kita bicara seperti itu, siapa yang di awal itu kenapa? Kalau kita bicara, kalau kita mau jujur, bahkan ilmuwan Barat itu mengakui masalah teknologi, bahkan masalah pemikiran, majunya Barat itu nggak lepas dari Islam. Ini iya sumbangsi Islam. Nah, jadi Islam itu jembatan. Mohon maaf saya contohkan, kita bicara di zaman sebelum Renaissance itu apa? Dark Age ya. Ya. Islam sudah mengalami kejayaan, ya. Tadi kita mengalami jalan terbukti itu dan yang Islam bahkan di Indonesia, Islam di Baghdad bagaimana bagaikan metropolis itu fakta. Barat Islam sudah berani menyentuh filsafatnya Yunani. Diadapsi, bukan diadopsi, diadapsi itu. Diambil, sudah berani. Lahirlah kemudian ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina. Mohon maaf, di sini saya tidak membenarkan, cuma mereka sudah berani menyentuh. Untuk membahas tentang masalah ketauhidan, mereka berani mengambil. Ya kan? Barat tidak berani sama sekali, orang-orang Barat menyentuh. Dikatakan heresi. Kamu menyentuh itu kufur kamu. Berani mereka. Setelah kemudian diadapsi Islam, kemudian bersentuhan dengan Islam, peradaban Barat di Spanyol, peradaban Islam di Spanyol, sampai pada saat Islam mengalami keruntuhan, ya, mereka mengambil kan kemudian hasil ilmu inilah yang mereka kemudian translate, ya kan? Mereka ambil itu para tawanan-tawanan itu disuruh untuk menerjemah itu, kemudian diambil ilmunya, diadapsi lagi, dilakukan pengadapsian. Kalau kita bicara teknologi,
maka justru Baratlah yang punya hutang kepada kita. Maka kalau kita menikmati ini, ya teknologi yang lain-lainnya, ya jangan kemudian Barat. Kita nggak perlu inferior dengan mereka, karena mereka pun mengambil daripada Islam. Ya, kan? Kalau kita bicara ilmu sains itu nggak lepas dari filsafat, kan seperti itu kan. Kan filsafat itu kan, kalau ilmu sains itu kan dulu bapaknya kan. Kalau kita bicara filsafat, mereka belum berani menyentuh kecuali dalam Islam yang dahulu menyentuh. Artinya mereka mengambil dari Islam. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan lagi-lagi masalah mana yang kita menjadi inspirasi kita, katanya dengan tadi. Kalau masalah pemikiran sudah kita punya, sudah. Kita nggak perlu ngambil yang lain. Islam itu gudangnya. Sudah. Mau yang model bagaimana? Tafadhol. Tinggal kita mengkaji. Tapi kalau teknologi tidak masalah kan. Seperti itu. Seperti itu. Itu mungkin pesan insyaallah nanti mendekatkan puas bisa kan. Oh, asik nih. Secara waktu mungkin kita sebutkan sedikit yang kami ketahui itu ada istilah muqallid am sama muqallid taklid. Jadi ada orang yang taklidnya lombakan atau ternyata dia masih berpikir, ya mengkaji, ya menentukan, oh saya ngikutnya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Kalau untuk yang muqallid am itu, ya yang tadi sempat kita singgung, itu memang sudah terbatas di situ. Dia yang dia ketahui sudah Imam Syafi'i saja. Pengetahuan terhadap adab ilmuwan fikihnya ini hanya itu saja, dan dia meyakini sudah pokoknya yang paling benar itu Syafi'i sudah. Maka dia tadi kalau penjelasannya dari Syekh Al-Asy'ari, maka orang seperti ini dicukupkan di madhab Syafi'i saja. Nanti karena apa? Khawatir nanti, gitu kan? Khawatir. Artinya apa? Tentang pengetahuan ini tidak di-upgrade, gitu. Nah, untuk sebenarnya kita juga belum mutabik sih, kita belum bisa mutabik. Cuma kalau yang tingkatannya yang satunya lagi ini, grade yang ada di atasnya kita dibolehkan. Ya, dengan syarat kita untuk belajar terus, kita belajar pada guru yang ini bagaimana. Kan otomatis ya kalau kita membuat kitab yang lebih besar tentang persoalan fikih, katakanlah Fathul Mu'in, maka di situ kan nanti ada perbandingan kan. Menurut pendapatnya ulama Hanafiyah seperti ini tentang persoalan salat. Nah, ketika kita sudah memahami hal ini, Ustaz, maka kita boleh. Nah, gitu loh. Perbedaannya di situ. Apa sih? Iya. Di situ perbedaannya. Assalamualaikum. Ustaz Maslihan. Salam. Insyaallah. Habis asak rupanya nih. Seger banget ngomong. Baik. Untuk selanjutnya bagaimana ini, Sadarif? Apakah dilanjut atau bagaimana? Saya kira kita cukupkan saja. Oh, nggih. Ikhwan fillah sekalian, syukur dan puasa. Jadi kita sudah di kajian kita bisa langsung alhamdulillah membahas perkara yang penting, yaitu tentang taklid, dan sudah kita bahas juga dua pertanyaan dari Ustaz tentang mekanisme dalam taklid dengan inspirasi. Insyaallah apabila rekan-rekan sekalian masih ada pertanyaan bisa kirim ke WA kami di 0856463353, karena forum ini insyaallah akan kita akhiri dan nanti akan kita lanjutkan insyaallah di bulan minggu yang akan datang. Jika memang tidak ada halangan, insyaallah kita akan buka forum yang offline sebagaimana pertemuan yang lalu.
untuk barokahnya majelis, Ustaz, mungkin kita tutup. Mau kita tutup dengan doa. Monggo, Ustaz. Bismillah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu falakal hamdu hatta tarab falakal hamdu kita ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salli wa sallim ala sayyidina akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in aqaitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa ayyadika wa jibarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibarin wa syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna fit taqwa wal istiqamah wa a'idna min tibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wasallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warzuqna kamal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita sudah mencapai di acara kita, dan kami mohon maaf yang sebesarnya karena dalam kajian kita pada malam ada perubahan mendadak saat ini. Yang awalnya dari offline, ternyata saat datang ke tempat kami, sehingga ini kita buat face to face tanpa ada audiens tempat kita dari tempat kedua. Alhamdulillah, semua semoga menjadi kebaikan bagi kita, amal ibadah yang kelak akan bisa terberat di bersama kita. Amin. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.